Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Kasih Fernanda dengan INPM 22411054. Saya dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi manajemen persediaan. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengendalian, dan pengawasan atas semua aktivitas yang terkait dengan persediaan barang atau bahan dalam sebuah organisasi. Tujuan manajemen persediaan meliputi yang pertama meminimalkan biaya persediaan, yang kedua meningkatkan pelayanan pelanggan dengan memastikan ketersediaan produk, yang ketiga menghindari kekurangan persediaan yang dapat menyebabkan kehilangan penjualan atau ketidakpuasan pelanggan. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan dan modal kerja. Dan yang terakhir, mengurangi resiko ketinggalan teknologi atau perubahan pasar dengan memelihara persediaan yang tepat. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku merupakan barang atau bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses merupakan barang atau produk yang sedang dalam proses produksi namun belum selesai. Dan yang ketiga, proses persediaan produk jadi. Persediaan produk jadi merupakan barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual. Dan yang keempat, persediaan barang melayang. Persediaan barang melayang merupakan barang yang dalam perjalanan antara pemasok dan pelanggan. Metode manajemen persediaan. Metode manajemen persediaan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, metode FIFO, freeze in, freeze out. Freeze in, freeze out merupakan barang yang pertama masuk ke dalam persediaan, juga yang pertama digunakan atau dijual. Yang kedua, metode LIFO, last in, freeze out. Last in, freeze out merupakan barang terakhir masuk ke dalam persediaan yang pertama digunakan atau dijual. Dan yang ketiga, metode just in time. Just in time merupakan meminimalkan persediaan dengan menghasilkan atau memesan barang hanya saat dibutuhkan, sehingga mengurangi biaya penyimpanan. Dan yang keempat, metode economics order quality. Economics order quality merupakan menentukan jumlah pemesanan optimal berdasarkan biaya penyimpanan dan biaya pemasaran. Strategi manajemen persediaan. Yang pertama, segmentasi persediaan. Segmentasi persediaan yaitu memisahkan persediaan berdasarkan karakteristik atau prioritas seperti nilai tingkat permintaan atau kebutuhan pelanggan. Yang kedua, pengendalian permintaan. Pengendalian permintaan menggunakan teknik peramalan atau memprediksi permintaan masa depan dan mengurangi resiko kekurangan persediaan atau kelebihan persediaan. Yang ketiga, pengelolaan risiko persediaan. Pengelolaan risiko persediaan mengidentifikasi dan mengurangi risiko terkait persediaan, seperti kerusakan, kehilangan, atau perubahan harga. Peran manajer persediaan. Yang pertama, perencana. Perencana menganalisis permintaan, mengembangkan rencana persediaan, dan menetapkan kebijakan persediaan. Yang kedua, pembeli. Pembeli bertanggung jawab atas pembelian dan penggandaan barang atau bahan baku. Yang ketiga, koordinator. Mengkoordinasikan antara berbagai departemen atau unit bisnis dalam hal persediaan. Yang keempat, pengendali. Pengendali bertugas memantau kinerja persediaan, melakukan penyesuaian jika diperlukan, dan mengelola risiko terkait persediaan. Kesimpulan, dengan menerapkan manajemen persediaan yang efektif, sebuah organisasi
dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan pelayanan pelanggan, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai manajemen persediaan. Bila ada salah kata, saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.